Happy Sunday, saudara-saudara, selamat datang, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ini adalah minggu yang ketiga, dan di dalam ibadah ini, saudara, atas kasih kemurahan Kristus saja kita merayakan. Karena inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi seluruh kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, sebagai salah satu bentuk kepedulian gereja terhadap lingkungan, maka tanah kosong di corner lokasi gereja ini dibangun dengan dana jemaat bagi community sebagai sumbangsih kepedulian gereja terhadap komunitas publik. Saudara, perhatikanlah, kemarin ada siaran TV ABC Channel 7 dan menginterview untuk sebagai satu pernyataan telah selesainya corner park itu bagi keperluan community, sumbangsih terhadap community. Mari saudara, kita lihat bersama-sama. A church in Redlands was looking for a way to do something for the broader community. The result, a once blighted area has been turned into an open space for all to enjoy. Inland Empire Bureau Chief Rob McMillan has the story. The Vine Street Community Park in downtown Redlands isn't big. With desert landscaping, some grass, and a few picnic tables, it's really quite simple. But considering what it was, they've certainly come a long way. It was an eyesore. Reverend Cheryl Rain at the First Presbyterian Church of Redlands says she first noticed the blighted area when she was interviewing for the position of pastor here 6 years ago. And it was one of the things that I thought, gee, if we could make some difference in there, we could show the community that we're alive and we're a church that's centered on being a partner with the community. But what to do with this area? There was a great idea of making it a vineyard, and I'm the vine, you're the branches. We went through playground, we went through open to the public. Church member Shirley Harry says their committee finally settled on the idea of a park, and even though it's on church property, she stresses it's a community park. We had discussions about whether to gate it and have gates that we could close and lock. And they decided, no, we want no gates. We want it open so people can come and go as they want. The cost came close to $160,000, most of it from donations made by church members, with Reverend Rain one of the driving forces behind the success of the project. We couldn't have done it, I don't think, without her. It's now being used for Bible studies as well as lunch breaks from people around town. Others stop by just to relax. I've been out there for lunch. I take my lunch out there and meet people from the community. And we have also recently had our first wedding at the park. The community is thankful, with the church recently honored with the Redlands Beautification Award, from something no one could use to something anyone can use. In Redlands, Rob McMillan, ABC 7 Eyewitness News. Saudara, tim untuk hari ini adalah What is it you want? Apa yang kamu kehendaki? Nah saudara, mari persiapkanlah hati kita masing-masing. Mari bersama-sama kita bersujud sembah dengan persembahan yang hidup. Dan oleh karena itu, marilah kita mulai dengan doa pembukaan, opening prayer. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu di sepanjang musim Tuhan, bahkan di dalam pergantian musim, Kau senantiasa beserta dengan anak-anak kesayangan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Bukalah hati kami Tuhan di dalam ibadah ini, agar taburan firman boleh tumbuh subur di dalam kehidupan kami yang menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah keberadaan kami. Tolong kami Tuhan, berikanlah kekhidmatan di dalam sujud sembah kami bagi Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang hadir di sini ataupun yang online streaming. Kita masuk dalam Singspiration. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Give thanks. Lagu yang kedua, kita tetap berdiri dengan lagu
bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. When the Spirit of the Lord move in this place, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord move in this place, I will dance like David danced. I will dance, I will dance like David. I will dance like David danced. I will dance like David. I will dance like David. I will dance like David. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Menari untuk Tuhan. Untuk lagu yang ketiga, kita tak berdiri dengan judul Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
Jemaat sekalian, kita memasuki panggilan ibadah yang akan kita bacakan bergantian. Allah Bapa bersama umatnya, mari sekarang kita beribadah baginya. Kami memasuki bait Allah, bersujud sembah bagi Tuhan, Halik dan bumi. Kemurahan dan kasih Allah di dalam Kristus Yesus nyata bagi umatnya. Anugerah pertolongan Roh Kudus nyata bagi orang yang diperkenannya. Pujilah Tuhan oleh sebab besar kemurahan dan cinta kasih-Nya. Kami bernyanyi dalam sukacita memuliakan Kristus Yesus. Kami datang hanya menyembah Dia, Sang Mesias, Juru Selamat umatnya. Kita akan masuk ke dalam pujian pembukaan. Mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, 2, dan 4. Tuhan Allah hadir. Saudara silakan duduk kembali. Sekarang tibalah waktunya kita akan bersama-sama berdoa dan kemudian akan disusul dengan doa pengakuan pribadi dalam bentuk silent prayer. Mari saudara kita mulai. Allah Bapa sumber karunia dan kasih, kami datang dalam sujud doa ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Mohon berkenanlah bagi seruan doa kami dikabulkan. Allah Maha Pemurah, seringkali kami ingin menjumpai Dikau di tempat yang salah. Kami menaruh perhatian atas barang dunia fana. Kami khawatir atas masa depan yang tak dapat kami ubah. Kami bahkan mengira bila Dikau tidak mengantar kami. Banyak kali kami ragu-ragu dan bimbang atas penyertaan-Mu Tuhan. Ampunilah kami, mohon pertolongan Roh Kudus hingga kami dapat berfokus pada firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong kami, kecuali Kristus Yesus saja, sahabat yang setia.
Perbaruilah hati kami Tuhan, agar selalu meletakkan hati kami dengan iman dan percaya kepada Dikau senantiasa. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara, pengampunan telah datang dan diberikan kepadamu dan kepadaku, sebab kita adalah anak-anak Allah. Kristus telah datang dan mencari, bahkan menyelamatkan yang hilang. Tidak ada yang terhilang yang tidak diketemukannya. Saudara, kita telah didapatkan oleh Yesus. Di dalam nama Kristus Yesus kita telah diampuni. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa berada dan menjadi milik saudara. Amin. Kita masuk di dalam pujian persiapan. Kita bernyanyi dari Kidung Baru nomor 73 ayat 1, 2, dan 3. Kasih Tuhanku lembut. Kau
Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 104 ayat 1 sampai 9 dan ayat 24. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai ke 45. Saudara, kita akan membaca dua ayat silih berganti. Tolong saudara baca dengan cukup keras supaya bisa masuk di recording ya, untuk di streaming. Nah saudara, mari kita membaca bersautan dua ayat. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, berkenankanlah kami dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus diminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus diterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut memerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan besar-besarnya menjalankan kuasanya dengan atasnya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu Tuhan, sehingga sebentar ini kami akan menerima firman kehidupan-Mu ya Tuhan. Agar di dalam firman itu Tuhan,
Jalan kami senantiasa dibenarkan sesuai dengan jalan-Mu. Tolonglah ya Roh Kudus, agar kami senantiasa berada di dalam jalur terang kebenaran Kristus Yesus, sehingga jalan kami berada senantiasa di dalam kebenaran-Mu saja. Syukur kami panjatkan bagi-Mu saja, dan dengan sukacita hormat kami Dikau Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pagi tadi dengan judul dan ayat pembacaan yang sama persis. Jadi alangkah baiknya kalau saudara nanti pulang di rumah, regardless engkau tadi ikut streaming jam 10 atau tidak, saudara boleh ulangi lagi. Sehingga dengan demikian saudara dari ibadah pagi dan ibadah sore, engkau mendapatkan satu perikop yang lengkap, di mana engkau dapat mempelajarinya. Karena apa saya katakan sekali lagi, belajar firman Tuhan adalah yang seharusnya sesuai dengan kriteria Tuhan, bukan dari kehendak dan pikirannya sendiri, pilih-pilih apa yang ingin didengar. Sehingga dengan demikian, kalau tidak cocok, saudara dengan mudah mengatakan, aku tidak dapat apa-apa, ya salahmu dewek. Kalau demikian, minta tolong Roh Kudus agar saudara dipersiapkan hatimu. Tiap-tiap minggu saudara kita melafalkan doa Bapa kami, yang teksnya pun ada di liturgi saudara. Perhatikanlah di alinea kedua dikatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Masalahnya, benarkah engkau menjiwai dengan serius doa tersebut? Jadilah kehendak-Mu. Harap saudara renungkan sejenak. Sebab berulang kali dapat diartikan juga sebagai, biarlah kemauanku jadi terlebih dahulu. Seperti halnya bacaan di sore hari ini di ayat 35 tadi, belum apa-apa si peminta sudah mengatakan, engkau mengabulkan suatu permintaan kami. Belum apa-apa sudah ngotot, saudara, banget lagi ngototnya. Maka seberapa kali banyak kita melafalkan doa Bapa kami sebagai petisi tiap-tiap saat. Apakah engkau bersungguh-sungguh dengan bermaksud seperti yang diucapkan di dalam doa tersebut? Sudah pastilah kita ingin agar kerajaan Allah itu datang dengan seutuhnya, dan kemuliaannya dan anugerahnya serta seluruh petisi atau permohonan kita termasuk di dalamnya. Bila kita berdoa bagi perdamaian, bagi kesembuhan, bagi ekonomi, dan bagi banyak permohonan lain, supaya semuanya didasarkan atas satu pengakuan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, namun dengan sejujurnya kita harus mengakui bahwa kita hanya mengetahui sedikit saja mengenai kerajaan Allah dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Engkau bisa saja bersaksi dan menyatakan dengan penuh semangat bahwa Allah memberi engkau kemenangan atas kesulitan, atas kegelapan, serta benar sekali bahwa pernyataan-pernyataan iman itu adalah bagian daripada doa yang tiap-tiap waktu dipanjatkan agar kerajaan Allah datang sekarang ini. Kita pun mengaku agar kehendak Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupanmu dan aku tiap-tiap hari. Tetapi apabila ada kejadian buruk sedikit saja yang menimpa orang baik, maka kita mulai bertanya-tanya tak henti-hentinya kepada Tuhan, dan yang seolah-olah terpantul kembali kepada diri kita masing-masing tanpa hasil,
tanpa jawaban hingga menjadikan kebimbangan yang bersangkutan. Saudara yang dikasihi Kristus, dua orang muridnya, Yakobus dan Yohanes, mendatangi Yesus dan berbicara face to face. Saudara, Yohanes dan Yakobus ini termasuk Petrus. Dapat dikatakan adalah orang-orang pertama yang dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya. Di antara yang 12 itu. Dan kemudian mereka bertigalah itu yang mendapatkan kebahagiaan atau rahmat Tuhan menyaksikan Yesus dimuliakan di gunung. Betul saudara? Jadi mereka boleh dikatakan juga tokoh yang terpanggil. Mereka mengetahui persis apa yang dilakukan Yesus sepanjang ministrinya itu. Berkhotbah, membuat keajaiban, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang sudah mati. Segala sesuatunya tidak pernah luput dari perhatian mereka. Nah saudara, mungkin didasarkan itulah saudara, mereka menyangka sudah waktunya mereka pun akan minta balas sesuatu kepada Yesus. Itu mungkin saja secara pemikiran manusia hari ini. Saudara datang kepada Yesus dan berbicara muka dengan muka. Ini adalah tindakan yang sangat tepat. Hari ini kita harus bertindak yang sama. Seperti contohnya saat ini. Kita datang kepada Yesus face to face melalui doa, bermazmur, menyerahkan pujian dan pembacaan firman sebagai suatu sarana yang datang langsung kepada Yesus directly. Oleh sebab itu saudara, saya tegaskan sekali lagi dan berkali-kali untukmu, datanglah ke gereja in person, beribadahlah in person. Selagi itu engkau bisa lakukan. Jangan engkau malas-malasan dengan enteng saja streaming, dengan camilan-camilan dan minum kopi, duduk-duduk santai di rumah. Itu artinya setiap kesempatan di dalam ibadah, kesempatan emas untuk bertemu dengan Yesus sendiri, engkau tepis begitu saja. Ingat itu saudara. Streaming ini seyogianya sebagai kesaksian dan pelebaran Injil ke seluruh Nusantara di tempat-tempat yang jauh sekali dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, dan bukan untukmu yang berjarak dekat dengan gereja yang dapat engkau tempuh dengan mudah. Ingat itu. Dua orang murid Yesus ini mengajukan suatu permintaan. Guru, kami harap engkau mengabulkan permintaan kami. Dan Yesus pun penuh dengan keterbukaan menjawab, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Satu pertanyaan kembali dengan jawaban yang sangat indah. Yakobus dan Yohanes ingin booking kursinya, tempat bagi mereka di dalam pemerintahan kerajaannya Yesus yang akan datang. Seperti halnya minta jatah kursi menteri atau kursi kabinet kepada presiden terpilih dengan mendiskusikannya di depan terlebih dahulu. Bagaimana caranya memperoleh dua kursi elite di samping kanan kiri Yesus di dalam kemuliaannya, yaitu kerajaan Yesus seperti yang diajarkan sendiri oleh Yesus. Berdua mereka jelas sangat ingat saudara pesan-pesan Yesus tentang kemuliaannya di Markus pasal 8 ayat 38, bahwa Yesus anak manusia akan datang di dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus. Namun Yakobus dan Yohanes agaknya lupa
dan tidak ingat lagi bagian-bagian dari ayat-ayat kitab suci sebelumnya. Kalau ada penghinaan, dikhianati, disiksa, dan bahkan dibunuh sebagai pengikut Yesus. Ingatlah saudara bahwasannya jalan menuju kemuliaan dan anugerah adalah salib, bukan bersenang-senang semau-mau gue. Dan jalan salib itu menyakitkan, penuh dengan derita, air mata, dan darah. Adalah satu komitmen hidup dan mati yang sangat serius. Engkau tahu hari ini contohnya sangat jelas bahwa banyak sekali pengikut Yesus sedang dipenjara, bahkan digebuki, berdarah-darah di bawah pengadilan undang-undang ITE yang timpang dan berat sebelah itu. Kau tahu itu. Yesus mengingatkan mereka dan bagi kita pada malam sore ini perihal cawan penderitaan sekaligus baptisan kematian yang harus diterima oleh Yesus menjadi satu sakramen, yaitu sebagai pengorbanan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang selalu berusaha menjadi nomor satu, menjadi orang besar dan terkenal. Sebab itulah tradisi di dunia ini yang diajarkan untukmu dan aku mulai sejak kita masa anak-anak. Maka tidak heran itulah sebabnya murid-murid Yesus meributkan di antara mereka sendiri. Lukas pasal 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Namun tradisi Alkitab, tradisi firman Kristus Yesus berlawanan dengan tradisi dunia. Oleh sebab Yesus menjawab di Lukas 22 ayat 26 dan 27, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Yesus memberikan contoh dirinya, aku ada di tengah-tengahmu sebagai pelayan. Yesus kembali bertanya kepada kedua muridnya, saudara, apakah yang ingin aku perbuat bagimu? Ini adalah jawaban yang sangat mempersona atas kebaikan Yesus. Namun dari pertanyaan Yesus dan jawabannya itulah justru terkandung makna bahwa ada kabar baik dan ada konsekuensinya. Kabar baik untukmu dan aku hari ini adalah bahwa yang kau pinta Yesus memberikannya. Matius pasal 7 ayat 7. Minta maka kamu akan diberikan, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Namun di sisi lain ada konsekuensinya. Kau dan aku harus dan wajib bayar harga. Bahwasanya kita dapat memperoleh kebahagiaan jika kita mau dan bersedia agar tidak egois diri sendiri dan percaya serta beriman kepada Yesus seperti halnya anak-anak. Karena anak-anak begitu mudah saudara diberikan nasihat, disuruh ambil ini, disuruh ambil itu, membantu ini, membantu itu, dilakukan dengan cepat dan gesit saudara. Ini yang dimaksudkan salah satunya, jadilah seperti keimanan anak-anak. Kau dan aku dapat memperoleh kedamaian bila kau mau berkomitmen habis-habisan bagi perdamaian sesama dan bersedia tidak saling curiga mencurigai sesama teman bagi kesaksianmu kepada Kristus sendiri. Sekarang pikirkanlah sejenak, bagaimanakah kau mau menerima damai sejahtera Kristus Yesus? Padahal kalau engkau ditegur sedikit saja, ndongkolnya tidak karuan.
Melihat orang sedang ngobrol-ngobrol, mencurigai, pasti mereka ngomongi saudara. Perangai-perangai yang model begituan tidak akan memperoleh damai daripada Tuhan sendiri. Bila engkau ingin melihat dan memperoleh kerajaan surga datang dengan semua anugerahnya untukmu, maukah engkau bergeser atau menggeserkan fokusmu yang getol mencari harta dunia itu, yang puas dan bangga atas barang-barang dunia yang serba bling 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 itu? Engkau tahu maksudnya. Namun sebaliknya egois serta tidak mau terlalu pusing untuk merenungkan firman Allah setiap malam, setiap pagi. Ingatlah sejenak, di manakah apabila engkau mendapat kesempatan libur sedikit saja, hobi pergi bertamasya, mencari hiburan, makan-makan yang serba berkelebihan, ke tempat kesana kemari, bukannya getol bersekutu dan belajar firman Allah, maukah engkau menyadari bahwa justru karena itulah engkau menjadi batu sandungan di antara sesamamu manusia, yaitu umat persekutuan. Mau hidup baru, mau bertobat, bahkan berjanji setia, artinya engkau bisa dan harus meninggalkan gaya hidup yang lama, meninggalkan fokus yang lama, style yang lama, dan berbalik 180 derajat. Utamakanlah hidup bersama Yesus dan hidup di dalam persekutuan umat Yesus, dan rajin menekuni firman dengan doa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, malam ini Yesus bertanya pada kita semua, apakah yang mau aku perbuat bagimu? Sekaligus jawabannya adalah ayat 43. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus menegaskan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Menjadi terbesar adalah bukan berebut kursi VIP, namun dengan rendah hati. Bukan dilayani, namun melayani. Engkau semuanya dapat melakukan itu, yaitu dengan cara berfokus kepada Kristus Yesus saja. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tangkas engkau dapat menjawab sambil menguji dulu keinginan hatimu dan bercermin atas kehendak Tuhan. Kemudian katakanlah kepada Yesus bahwa engkau siap melayaninya, bahwa engkau siap melayaninya. Lupakanlah dirimu sendiri, berikanlah segala sesuatu yang ada pada dirimu untuk Yesus sebagai poros hidupmu, dan layanilah sesama umat. Seberapa jauh kehandalanmu, seberapa jauh kelemahanmu, seberapa jauh ketidakmampuanmu, dan seberapa jauh ketangkasanmu, berikanlah segala sesuatunya di tangan Yesus agar itu menjadi indah dan berfaedah adanya, baik bagi dirimu maupun juga bagi yang lain. Menjadi hidupmu adalah hidup yang bermakna. Sikap hidupmu, attitude, perangaimu terhadap firman Tuhan, itulah kunci kelayakanmu mendapatkan tempat yang indah di dalam kerajaan surga. Sehingga anugerah dan damai sejahtera Allah menjadi milikmu pribadi, menjadi milik keluargamu, dan juga dapat engkau bagikan kepada semua manusia dan sesamamu. Amin. Mari kita berdoa.
Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih kemurahan-Mu Tuhan, bahwa Dikau memberikan bentangan yang begitu jelas dan tegas, ya Yesus, bagaimana kami boleh mengikut Engkau dan mendapatkan kursi atau tempat terbaik di sisi-Mu di dalam kerajaan surga, yaitu agar hidup kami senantiasa berfokus pada firman-Mu Tuhan, dan menjadikan Kristus itu menjadi poros kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tolonglah di antara kelemahan-kelemahan kami Tuhan, karena kami benar-benar ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia dan menjadi penurut serta pelaku firman. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam kehidupan kami masing-masing, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita memasuki untuk pengakuan iman rasuli. Saya mohon kita untuk berdiri. Kita akan masuk bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan berdoa syafaat dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Tapi sebelumnya adakah doa khusus begitu? Cukup angkat tangan. Ada yang berulang tahun atau anniversary? Enggak ada? Oke, sehat semua? Ya. Oke. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam seluruh gerak kehidupan umat, Dikau senantiasa tinggal serta ya Tuhan, bahwa tangan-Mu tiada pernah lepas untuk menopang kami, sehingga jalan kami berada di dalam kebenaran-Mu Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, peliharakanlah senantiasa kesehatan anak-anak-Mu di sini Tuhan. Di dalam banyak hal pergantian musim ini Tuhan, berikanlah kami tubuh yang kuat, hati yang berbahagia, serta yang penuh dengan pujian memuliakan nama-Mu. Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu di Indonesia secara khusus Tuhan, di dalam kesulitan ekonomi yang macet dan terhalang di sana sini. Tuhan, tolonglah, peliharakanlah nafkah mereka dari hari ke hari,
waktu kepada waktu. Oh Tuhan, tolong Tuhan, hanya di dalam seruan doa kami ini Tuhan, kami panjatkan, kami sandarkan pengharapan kehidupan keluarga-keluarga anak-anak-Mu di sana. Oh Tuhan, berkatilah negara ini Tuhan. Berikanlah damai sejahtera, baik di Indonesia maupun di negara sini yang kami tinggal. Oh Tuhan, berikanlah anak-anak-Mu hati yang senantiasa mengabdi Tuhan, mensyukurinya, serta berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur atas gereja-Mu di sini Tuhan. Di dalam banyak karyanya, memuliakan Dikau dengan banyak cara. Biarlah firman-Mu diperdengarkan Tuhan, dimanapun orang dapat mendengar. Terima kasih Tuhan, peliharakanlah kehidupan gereja-Mu dari waktu ke waktu, dan penuhilah seluruh kebutuhannya. Terima kasih. Kami sungguh mensyukurinya atas kasih Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa Bapa kami. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau via web page yang tertera di bawah layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara jemaat sekalian.
kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami tetap mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah pimpin kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di sini, agar senantiasa tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau tetap membimbing kami, agar iman kami tetap bersama Tuhan saja. Bapa di sorga, terima kasih atas pekerjaan-pekerjaan, terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan. Bapa di sorga, pada saat ini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati persembahan ini, jadikan persembahan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pujian pengutusan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Baru nomor 87 ayat 1, 2, dan 3, Junjungan yang Kupilih.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, tetapi diingatkan ulang-ulang kalau tugas kesaksianmu baru saja akan dimulai. Begitu engkau meninggalkan pintu depan, ingatlah saudara, berbuatlah, nyatakanlah, bersaksilah bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan hiduplah dengar-dengaran, berfokuslah kepada firman Yesus, sehingga dengan demikian saudara, atas kesaksian itu kemuliaan Kristus ada beserta dan bagi untukmu saja. Di dalam damai sejahteranya hidupmu ada di dalam naungan dan jalan terang kebenarannya. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan menjadi milik saudara masing-masing dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ikutilah Paus Lut.